Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita jamaah sekalian dan tidak pernah kita berhenti untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah, taufik, kesempatan, kesehatan yang terus Allah berikan kepada kita hingga malam ini, di mana di malam yang mulia ini jamaah sekalian, di malam yang ke-18 di bulan suci yang mulia ini, kita semua masih senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya di bulan suci yang mulia ini. Walaupun seharian ini jamaah sekalian kondisi cuaca kita diguyur hujan, tapi hal itu tidak membuat kita patah semangat untuk menghadiri dan meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid kita ini, dengan beribadah kepada Allah, dengan menghidupkan malam kita di bulan suci yang mulia ini, yang dimana jamaah sekalian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadis sahihnya bahwasanya siapa saja di antara umatku yang menghidupkan malam-malamnya di bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka insyaallah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua jamaah sekalian yang hadir di masjid ini adalah mereka orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini giliran kami untuk berdiri di hadapan jamaah sekalian memberikan sedikit tausiah, nasihat atau ceramah agama yang semoga jamaah sekalian beberapa menit ke depan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dan bisa menjadi bekal kita untuk mengisi waktu kita di sisa-sisa hari kita di bulan suci yang mulia ini. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan suci yang mulia ini, kita semua telah memaksimalkan waktu kita, menggunakan waktu kita memanfaatkan waktu kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pagi hari atau di siang hari misalkan kita menjalankan kewajiban kita dengan berpuasa, kemudian kita menunaikan kewajiban kita dengan salat-salat yang kita tunaikan, kemudian kita juga mengisi waktu kita dengan tilawah Al-Quran kita, ataupun dengan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Bagaimana kita maksimalkan ibadah kepada Allah di bulan suci yang mulia ini. Selain jamaah sekalian kita ketika melaksanakan perintah-perintah Allah dan ibadah kepadanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita. Namun jamaah sekalian, pada hakikatnya setiap ibadah yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita amalkan, itu pada hakikatnya menunjukkan akan betapa fakirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian itu menunjukkan bahwasanya kita semua ini manusia, hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba yang selalu butuh akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita jamaah sekalian.
Allah tidak butuh dengan puasa yang kita jalankan. Allah tidak butuh dengan salat kita, dengan tilawah kita, dengan sedekah kita, akan tetapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Ayat setelahnya itu menjelaskan bagaimana ibadah kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Akan tetapi Allah kemudian mengatakan, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan manusia itu dengan ibadahnya kepadaku, mereka memberikan aku makan, dan aku tidak butuh umat manusia itu dengan ibadahnya memberikan rezeki kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, jangan kita menganggap bahwasanya ibadah kita ini bisa bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak jamaah sekalian. Justru kita lah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari kalangan bangsa jin dan manusia, semuanya itu berada dalam hati yang satu, hati yang taat kepada Allah, hati yang bertakwa kepada Allah. Ya, dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, semuanya berada dalam hati yang satu, hati yang sama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, semuanya beribadah kepada Allah. Kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'an." Sedikit pun semua ibadah itu tidaklah menambah kemuliaan dan kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jamaah sekalian, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, dari saja Nabi Adam sampai orang yang nanti terakhir ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berada dalam satu hati yang paling durhaka, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia. Semuanya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an." Sedikit pun semua itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, untuk apa kita beramal kalau begitu jamaah sekalian, kalau Allah tidak butuh dengan amalan kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama hiya a'malakum uhsiha lakum." Sesungguhnya amalan-amalan kalian di dunia ini, salat-salat kalian, puasa-puasa kalian, sedekah-sedekah kalian, semuanya itu uhsiha lakum, aku menghitungnya. Aku akan memberikan pahala dari semua ibadah yang kalian lakukan. Faman wajada khairan falyahmidillah. Maka siapa yang mendapati catatan-catatan amalannya adalah kebaikan amal soleh, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang mendapati selain amal-amal kebaikan, justru yang dia dapati pada buku catatan amalannya adalah amal-amal keburukan, kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah ia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Maka dari itu jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci yang mulia ini pada hakikatnya menunjukkan betapa fakirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa miskinnya kita jamaah sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa butuhnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian umat manusia,
Kalian adalah sekumpulan orang-orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua adalah sekumpulan orang-orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan orang-orang yang senantiasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha kaya serta maha terpuji. Apapun status kita saat ini jamaah sekalian, apapun kondisi kita saat ini jamaah sekalian, bagaimanapun kondisi kita di dunia ini jamaah sekalian, kita semua adalah hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang miskin, hamba-hamba yang butuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kelebihan-kelebihan, semua keutamaan-keutamaan yang melekat pada diri kita jamaah sekalian, semuanya itu menunjukkan betapa butuhnya kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya, yang miskin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejabat, orang biasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tua, yang muda, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di dunia kelebihan harta jamaah sekalian, kemudian kita mengatakan kita tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Justru ketika Allah memberikan kita kelebihan harta di dunia ini, kelebihan rezeki oleh Allah di dunia ini, maka kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar harta yang kita miliki itu adalah harta-harta yang berberkah. Harta-harta yang kita miliki itu harta-harta yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar harta-harta yang kita miliki itu adalah harta-harta yang menuntun kita, mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, bukan justru sebaliknya. Harta-harta yang membawa malapetaka bagi kita di akhirat nanti jamaah sekalian. Harta-harta yang justru melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan kita dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal ciri-ciri orang-orang yang munafik, Allah mengatakan, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka itu ada yang mengatakan, meminta dan berdoa kepada Allah untuk diberikan harta kelebihan rezeki. Dan ketika mereka diberikan oleh Allah kelebihan harta rezeki, maka mereka akan lanasaddaqanna, kami akan bersedekah, berinfak dengan harta-harta yang Allah berikan kepada kami, dan sungguh kami akan menjadi hamba Allah yang saleh. Akan tetapi kenyataannya jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang mereka minta berupa kelebihan harta di dunia ini, falamma atahum min fadlihi basilu bihi wa tawallaw wa hum mu'minun. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya dan memberikan kelebihan harta yang mereka inginkan, akan tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian, basilu bihi, mereka kemudian menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, dan melupakan janjinya kepada Allah untuk bisa bersedekah dan menginfakkan hartanya. Maka jamaah sekalian, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yang miskin juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran oleh Allah dan menjadikan kesulitan yang Allah berikan kepadanya menjadi sebab dia taat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia-manusia yang senantiasa kufur kepada Allah atau sering bermaksud kepada Allah juga butuh kepada Allah agar diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk berhenti dari setiap dosa yang maksudnya lakukan. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala memilih kita jamaah sekalian, menjadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang telah memanfaatkan waktunya di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun tetap butuh akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dan meminta kepada Allah agar semua amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada satupun di antara kita yang menjamin semua ibadah-ibadah yang telah ia lakukan sampai saat ini itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita fakir, kita butuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan ibadah kita. Dan kita khawatir jangan sampai ibadah-ibadah yang telah kita letih, capek melakukannya itu justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jamaah sekalian Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengarkan firman Allah yang berbunyi, "Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un," yaitu mereka orang-orang yang berinfak, bersedekah, beribadah kepada Allah, kemudian dirinya hatinya khawatir, takut ketika nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah yang mendengarkan ayat ini kemudian merasa heran, kaget. Bagaimana mungkin ada orang yang beribadah kepada Allah di dunia ini, menghabiskan waktunya di dunia dengan ibadah kepada Allah, namun di saat yang bersamaan dia takut ketika nanti dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah pun mempertanyakan keheranannya kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang beribadah di dunia ini dan dia takut jika dia nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang dimaksud dalam ayat itu, wahai Rasulullah? Mereka yang beribadah kepada Allah dan di saat yang bersama mereka jatuh ke dalam dosa dan maksiat." Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengatakan, "La ya ibnata Siddiq, tidak seperti yang engkau perkirakan, tidak seperti yang engkau katakan, tidak seperti yang engkau sangkakan, wahai Aisyah. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat itu adalah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah, salat, berpuasa, zikir, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Namun di saat yang bersamaan mereka khawatir, takut jika amalan-amalan ibadahnya justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Bukankah Allah mengatakan jamaah sekalian Al-Quran, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura." Kami memperlihatkan kepada umat manusia semua amalan-amalannya di dunia, akan tetapi kemudian kami jadikan amalan-amalannya itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Sehingga jamaah sekalian, ya, dengan kesolehan yang ada pada diri kita saat ini, kita pun fakir, kita pun selalu butuh akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan kita, dan kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehan yang ada pada diri kita jamaah sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dengan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Bukan hanya minta istiqomah kepada Allah agar bisa beribadah, taat kepada Allah, memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini hingga malam ini atau hingga bulan Ramadan ini berakhir, tidak. Kita juga tetap meminta keistiqomahan kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan kita kepadanya, dengan ibadah-ibadah kita kepadanya. Kita meminta keistiqomahan agar Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita jamaah sekalian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pun di antara kita yang menjamin bagaimana akhir dari kehidupan kita di dunia ini jamaah sekalian. Tidak ada satu pun di antara kita jamaah sekalian menjamin bagaimana akhir kehidupan kita di dunia ini. Seperti apa kondisi kita ketika kita menutup usia kita di dunia ini. Dan tergelincirnya seorang hamba ke dalam dosa dan maksiat di akhir-akhir hayatnya, jamaah sekalian, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukanlah sesuatu yang mustahil. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqitain minal laili mudlima yusbihul mu'minu kafiran wa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihur rajulu kafiran wa yumsi mu'minan." Hendaklah kalian selalu bersegera beramal di zaman yang penuh fitnah ini, yang fitnah di akhir zaman itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Terkadang seseorang di pagi hari dia adalah orang yang beriman, akan tetapi di sore hari dia telah menjadi kafir. Terkadang ada seseorang di pagi hari orang yang
kufur. Akan tetapi ketika disorai dia telah menjadi orang yang beriman. Oleh karenanya jamaah sekalian, inilah yang mesti kita minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa di bulan suci mulia ini, agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan hingga ajal kita menjemput. Sekira ini jamaah sekalian sedikit apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan sebelumnya kami minta izin tidak salat tarawih di masjid kita ini karena kami juga ada agenda tarawih di Istiwa insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.